Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kali ini kita akan mengaji lanjutan kitab Sahih Muslim. Sebagaimana biasa, kita akan membuka pengajian kitab Sahih Muslim ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imami Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء الآمنين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sampai mana kemarin? Fa'ammama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammama kana minha an qaumin hum inda ahlil hadisi muttahamuna. Ini sebelumnya di pertemuan pertama Al-Imam Muslim sudah menjelaskan bahwa beliau akan membagi hadis menjadi 3 sesuai dengan, atau pembagian itu juga didasarkan kepada pembagian rijalul hadis menjadi 3 tabaqah, 3 tingkatan. Yang pertama disebut rijalus sahih, itu perawi-perawi hadis sahih, lalu di bawahnya sahih, boleh jadi hasan. Kalau di dalam ilmu hadis itu di bawahnya sahih ya hasan. Kata Al-Manzumah Al-Baikuniyah, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Kalau hadis hasan itu keren juga, gampangnya hadisnya memang keren, tetapi rijalnya, rijalul hasan itu di bawahnya rijalus sahih. Nah, sekarang hadis yang ketiga, jenis hadis yang ketiga sekaligus kelompok perawi hadis yang ketiga. Boleh jadi ini disebutnya dengan rijalud dhaif. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksa man kathur. Hadis yang di bawah hadis hasan itu disebutnya hadis dhaif, dan hadis dhaif itu ada banyak sekali macamnya. Fa amma maka adapun sesuatu kana yang ada apa emma minha dari akhbar, ma itu angkaumin, kana yang ada apa emma angkaumin dari kaum, dari parawi, hum yang adapun kaum, inda ahlil hadithi menurut ahli hadis, muttahamuna adalah orang-orang yang dicurigai. Menurut ahli hadis, orang-orang ini adalah orang-orang yang dicurigai. Au indal aktsari, boleh jadi menurut semua ahli hadis atau menurut mayoritas ahli hadis,
minhum indal aktsari, mayoritas minhum dari ahli hadis. Kalau hadis yang model begitu muncul atau lahir atau didapatkan dari orang-orang yang dicurigai oleh semua ahli hadis atau mayoritas ahli hadis, maka kata Imam Muslim, falasna, maka tidak ada kami, natasyagolu adalah bersibuk-sibuk, menyibukkan diri kami bitakhriji hadithihim, untuk menyampaikan. Kemarin takhrij ada yang bermakna tabyin, ada yang bermakna tanwi, atau boleh jadi untuk menyebutkan hadis-hadis mereka, untuk menjelaskan hadis-hadis mereka. Siapa kaum yang menurut ahli hadis itu muttahamun? Dicontohkan ke Abdullah ibn Miswarin, seperti Abdullah ibn Miswar, Abi Ja'farin al-Madaini, wa Amr ibn Khalidin, dan Amr ibn Khalid, wa Abdul Quddus Asy-Syami, dan Abdul Quddus Asy-Syami, wa Muhammad ibn Sa'id al-Maslubi, wa Ghiyath bin Ibrahim, dan Ghiyath bin Ibrahim, wa Sulaiman bin Amrin, dan Sulaiman ibn Amrin, wa Abi Dawud, dan Abi Daud An-Nakhai, wa asbahihim, dan orang-orang yang serupa dengan mereka, mimman, dari kalangan orang, minnya minman, dari kalangan orang, asbah itu mimman, dari kalangan orang, litab'id, utuhima, yang dicurigai siapa man, biwad'il hadithi, dicurigai dengan memalsukan hadis, al-wad'u fil hadis atau al-mawdu', pemalsuan di dalam hadis, wa taulidil akhbari, ini sama maknanya. Taulid ya, memproduksi hadis sendiri, enggak pakai perantara Rasulullah, dia buat-buat sendiri ya. Kalau orang-orang seperti itu, maka tidak akan dibahas hadisnya oleh Al-Imam Muslim. Bagaimana cara mengetahui hadis ini maudhu'? Oh, itu ada panjang sekali. Alamatul wad'i, tanda-tanda hadis itu maudhu'. Ada banyak, ada boleh jadi sanadnya bermasalah, matannya bermasalah, dan lain-lain. Boleh jadi perawinya yang bermasalah karena dia Syiah, Rafidhah, dan lain-lain. Ada banyak sekali, itu teman-teman bisa cari sendiri nanti. Wa kadzalika, ialah demikian juga, man, adapun orang, al-ghalibu, yang adapun dominan, ala hadithihi, atas hadisnya eman, al-mungkaru, ialah hadis mungkar, awil gholatu, atau gholat, keliru. Amsakna, menahan kami, ini asalnya, wa kadzalika amsakna, menahan, an hadithi man, al-ghalibu ala hadithihi al-mungkaru, begitu kira-kira. Wa kadzalika manil ghalibu ala hadithihi al-munkaru, orang yang mayoritas hadisnya itu mungkar, awil gholatu, atau keliru. Amsakna, menahan diri kami, aidon juga, an hadithihim, dari hadis mereka. Ini kalau disyarahnya katanya, ini sesungguhnya at-tabaqah ar-rabi'ah, kelompok orang yang ketiga, keempat, bukan ketiga, kata salah satu komentar yang mensyarahi muqaddimah Sahih Muslim ini. Enggak apa-apa, masukkan ketiga loh. Mungkar juga boleh jadi masuk kategori hadis dhaif juga. Apa mungkar itu? Hadis mungkar itu bukan yang diingkari, bukan ya diingkari memang, tetapi enggak sesederhana itu kira-kira. Kalau menurut Manzumah Baiquniyah, mungkar itu katanya al-munkarul fardu bihi rawin ghoda ta'diluhu la yahmilut tafarrudah. Mungkar itu adalah hadis yang mana perawinya itu lemah, dhaif, perawinya lemah, dan berani berbeda dengan perawi-perawi lain yang athiqat, yang terpercaya. Atau dalam bahasa lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, lagi-lagi ini favorit saya, Manzumah Baiquniyah, atau enggak Alfiyatus Suyuti.
Itu yang ngefans berat lah saya sama dua itu. Kata Al-Imam As-Suyuti, al-munkar itu, hadis munkar itu al-munkarul ladzi rawa ghairu thiqah mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqah. Atau diterjemah al-haditsul ladzi yukhalifu fihi ad-dha'ifu thiqati. Hadis yang di mana perawinya itu lemah dan berani tampil berbeda dengan perawi lain yang notabene atau bisa disebut sebagai atiqoh, rawi-rawi yang terpercaya. Maksudnya dia itu nggak punya kapasitas, dia itu lemah, masih amatiran untuk berbeda dengan ulama-ulama lain, rawi-rawi lain yang jauh di atasnya. Kok dia berani? Seharusnya dia kan ngikut. Kok dia berani tampil berbeda? Maka hadis yang dia tampilkan itu namanya al-haditsul munkar. Hadis munkar ya. Nah, kalau yang seperti itu tidak menjadi pembicaraan al-Imam Muslim. Bagaimana tanda-tanda mungkar? Wa alamatul munkari, adapun tanda alamat tanda hadis mungkar fi haditsil muhaddisi, pada hadisnya seorang muhaddits, adalah idza ma'uridat riwayatuhu lil hadithi ala riwayati ghairihi min ahlil hifdi war ridha khalafat riwayatuhu riwayatahum. Idza ma'uridat adalah ketika disuguhkan riwayatuhu apa riwayatnya muhaddits, riwayat lil hadithi kepada hadis, disuguhkan ala ini ta'alluqnya ke uridat, ala riwayati ghairihi, atas riwayat selainnya muhaddits, selainnya itu min ahlil hifdi, dari kalangan orang yang kuat hafalannya, warridho, ridho di sini bimakna adalah, min ahlil hifdi warridho ay adalah, dari orang yang kuat hafalannya dan adil. Kayak kemarin itu sudah disebutkan ya, di antara syaratnya ya kuat hafalannya dan juga adil. Di antara syarat seseorang itu boleh meriwayatkan hadis ya. Kayak kemarin nazamnya linakilil akhbari syartonihuma adlun wa dhabtun ayyakuna muslimah, dan seterusnya. Itu sudah disebutkan kemarin bahwa persyaratannya ya memang harus kuat hafalannya dan adil. Ketika hadisnya muhaddits itu disuguhkan kepada perawi-perawi lain dibandingkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang thiqah, khalafat riwayatuhu, berbeda apa riwayatnya muhaddits, riwayatahum kepada riwayatnya ghair min ahlil hifdi war ridha, berbeda sama sekali, aulam takat tuwafikuhu, atau tak dekat apa riwayat, tuwafiku adalah sesuai apa riwayatul muhaddits ha kepada riwayatu ghairihi. Jadi gampangnya tanda hadis itu mungkar, satu, al-mukhalafatu aslan, sama sekali berbeda dengan riwayat perawi-perawi lain yang terpercaya, atau lam takat tuwafikuhu al-mukhalafatu illa fil qalilin nadiri. Maksudnya begitu. Jadi kebanyakan hadisnya itu mukhalafah, berbeda. Hanya ada bagian-bagian kecil dari hadisnya muhaddits itu yang tidak berbeda dengan muhaddits lain yang lebih terpercaya, yang atiqat. Takat ini dari kada ya. Kada itu af'alul muqarabah. Fa idza kana al-aghlabu min hadithihi kadzalika, maka jika ada al-aghlabu apa yang dominan min hadithihi dari hadisnya muhaddits, kadzalika ialah seperti itu. Kalau mayoritas hadisnya seperti itu bagaimana? Ya tadi, al-mukhalafatu aslan, berbeda sama sekali semua hadisnya dengan perawi lain, atau al-mukhalafatu illa fil qalilin nadiri, begitu. Kalau mayoritas hadisnya begitu, karena maka ada siapa muhaddits
Mahjurul hadithi adalah orang yang dilarang hadisnya untuk digunakan. Ghairu makbulihi, eh, tidak diterima hadisnya. Wala mustakmalihi, dan tidak boleh digunakan hadisnya. Ay ghairu jaizil istiqmal. Maka kalau begitu hadisnya tidak boleh digunakan, tidak diterima hadisnya. Yang disebut tadi itu hadis mungkar ya. Famin hadzal dzarbi, maka ialah termasuk jenis ini minal muhadditsina, dari kalangan ahli hadis, adalah adapun Abdullah ibnu Muharrarin wa Yahya ibnu Abi Unaisata wal Jarrah ibnul Minhali. Al Jarrah ibnul Minhal, Al Jarrah ibnul Minhal itu Abul Atufi, wa Abbad ibnu Katsirin, wa Husain ibnu Abdillah ibni Dumairata, wa Umar ibnu Suhbana, waman, dan orang-orang naha nahwahum. Naha ini bimakna kosoda, berarti kosoda kosdaha ulail madkurin. Nah, waman dan orang, naha yang bermaksud atau menyengaja siapa man nahwahum, sebagaimana sengajanya mereka Abdullah ibn Muharrar dan seterusnya itu, dan orang-orang lain yang sejenis mereka, kira-kira gampangnya begitu. Fi riwayatil mungkari, sengaja fi riwayatil mungkari, di dalam meriwayatkan sesuatu atau mungkar minal hadithi, dari hadis. Maka kalau demikian, falasna, tidak ada siapa kami, nu'arriju adalah menoleh, memperhatikan, ala hadithihim, atas hadis mereka. Kalau yang begitu ya kita nggak sebutkan hadisnya, kata Imam Muslim. Wala natasyaghalu, dan tidak menyibukkan diri siapa kami bihi bihadithihim. Li'anna hukma ahlil ilmi, ini alasannya kenapa kok kita tidak menoleh, tidak menyibukkan diri dengan hadis mereka. Li'anna hukma ahlil ilmi, karena sesungguhnya ketentuan ahli ilmu, ketentuan ahli ilmu maksudnya minal muhaddithin, walladzi na'rifu, walladzi, dan sesuatu, ini ataf ke hukma, li'anna alladzi gitu, li'anna hukma ahlil ilmi walladzi na'rifu, dan sesuatu na'rifu yang tahu kami, min madhabihim, dari madhab mereka, ay walladzi na'rifuhu min madhabihim. Aidnya dibuang, kemarin sudah dijelaskan juga. Wal hadfu indahum katsirun munjali fi aidin muttasilin in intasab, dan seterusnya itu. Walladzi na'rifu, dan juga sesuatu yang na'rifu tahu kami, min madhabihim, dari madhabnya ahli ilmu, fi qabuli ma, di dalam menerima sesuatu, yatafarradu, yang berbeda, menyendiri, bihi, dengan emma al muhaddisu, siapa muhaddis, nyatanya emma itu minal hadithi, dari hadis. Boleh hadisnya diterima walaupun berbeda dengan para muhaddis lain athiqat, itu ada syaratnya, ada ketentuannya, enggak sembarangan. Apa ketentuannya? Ayyakuna, ialah ada siapa al muhaddithul mutafarrid, qad syaraka, adalah membersamai siapa al muhaddits al mutafarrid, athiqati, kepada orang-orang yang terpercaya, min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, wal hifdi, dan min ahlil hifdi, fi ba'di ma, pada sebagian sesuatu, rawau, yang meriwayatkan siapa athiqat. Wa am'ana, dan berlebihan, am'ana ay mubalaghah ya, balagho, berlebihan siapa, berusaha secara berlebihan siapa al muhaddits al mutafarrid, fi dzalika ay fi ba'di ma rawaw, berusaha berlebihan, alal muwafaqati, untuk sesuai, lahum, terhadap mereka athiqat. Fa idza wujida, maka jika dijumpai siapa muhaddits kadzalika, hale, dalam keadaan seperti itu, yaitu mubalaghah fil muwafaqati lahum, tsumma zada, kemudian menambah siapa muhaddits, ba'da dzalika, ba'dal muwafaqati lahum, menambah syai'an, kepada sesuatu, laisa, yang tidak ada, apa syai'in da ashabihi, di sisi teman-temannya muhaddits yang mutafarrid, ya berarti athiqat tadi,
Kalau dia menambah kubilat ziyadatuhu, maka ditambah ziyadatuhu apa ziyadahnya al-muhaddits al-mutafarrid. Kira-kira begini, tak jelaskan. Boleh seorang muhaddis itu berbeda dengan perawi-perawi lain yang terpercaya. Satu syaratnya, sebagian hadisnya itu diusahakan secara berlebih agar sesuai dengan athiqat, orang-orang terpercaya. Gitulah kira-kira, gampangnya begitulah. Qad syaraka athiqat itu sebagian hadisnya itu sama atau sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi lain yang terpercaya. Wa am'ana fi dzalika, dia terus berusaha mencurahkan kemampuannya agar supaya hadis yang diriwayatkan itu adalah sesuai dengan riwayat para muhaddits lain yang terpercaya begitu. Nah, kalau dia seperti itu berusaha atau memenuhi dua syarat tadi itu sama dengan thiqah yang lain, berusaha agar supaya tetap sama, tetap selaras, tidak berseberangan. Kemudian di suatu waktu dia menambah riwayat lain di sebuah hadisnya, artinya berbeda dengan riwayatnya atiqot, maka ziyadahnya, tambahannya itu bisa diterima. Kenapa kok ziyadahnya bisa diterima? Karena boleh jadi al-muhaddits al-mutafarrid itu menghafalkan sesuatu yang tidak dihafalkan oleh atiqat, rawi-rawi lain yang terpercaya itu. Boleh jadi seperti itu. Kenapa kok dia menghafalkan sesuatu yang tidak dihafalkan oleh sikot? Dia itu hafidh, dia itu penghafal hadis yang banyak. Maka boleh jadi gurunya itu haddatsa bil hadithi fi majalisa fazdadza fi ba'diha wa naqasa fi ba'diha. Boleh jadi guru yang menyampaikan hadis kepadanya itu menyampaikan hadis serupa di banyak majelis. Jadi di majelis ini dia menyampaikan riwayatnya begini, di majelis lain ditambahi riwayatnya, atau boleh jadi dikurangi riwayatnya. Boleh jadi perbedaannya gara-gara itu. Makanya kubilat ziyadatuhu, ziyadahnya dapat diterima begitu. Oke, berikutnya fa'amman, maka adapun orang taro yang melihat engkau hu kepada eman. Eman itu yakmidu haleh bermaksud, siapa eman bermaksud limit li Zuhri kepada semisalnya Imam Zuhri, fi jalalatihi di dalam keagungannya Imam Az-Zuhri, wa kathrati ashabihi dan banyaknya murid-muridnya Az-Zuhri, al-hufadhi yang penghafal hadis, al-mutkinina yang kuat hafalannya, li hadithihi mutkin li hadithihi kepada hadisnya Az-Zuhri, wa hadithi ghairihi dan hadis selainnya Az-Zuhri, au limithli Hisham bin Urwata atau bermaksud kepada seumpama Hisham ibn Urwah, wa hadithuhuma adapun hadis keduanya Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah, inda ahli ilmi menurut ahli ilmu, mabsutun mushtarakun banyak sekali, panjang sekali, mushtarakun dan diketahui secara bersama, ay masyhur, hadis beliau berdua itu masyhur. Qad naqala yang sungguh menukil, mabsutun mushtarakun qad naqala yang sungguh meriwayatkan, ashabuhuma siapa santri-santri keduanya, meriwayatkan anhuma dari Zuhri dan Hisham ibn Urwah, meriwayatkan hadithahuma kepada hadith keduanya, alal ittifaqi secara ittifaq, sepakat hadisnya diriwayatkan, hadisnya memang seperti itu, sama semua hadisnya, yang diterima murid-muridnya juga nggak ada yang berbeda. Ittifaq minhum dari mereka ashab, fi aktsarihi pada kebanyakan hadis. Man itu bermaksud mengambil hadisnya Az-Zuhri, Hisham bin Urwah, fayarwi kemudian meriwayatkan siapa man, al-amid anhuma dari keduanya Az-Zuhri
dan Hisham ibn Urwa an ahadihima atau dari salah satu keduanya meriwayatkan al-adada kepada sejumlah minal hadithi dari hadis. Hadisnya itu mimma berupa hadis la ya'rifu yang tak tahu kepada ma ahadun siapa seorang pun min ashabihima dari santri-santri keduanya, santrinya Zuhri dan Hisham ibn Urwah. Walaysa dan tak ada siapa man yakmidu tadi, mimman adalah termasuk golongan orang qad syaraka yang sungguh setara siapa man hum kepada mereka ashabuhuma fi sahihi ay fi riwayatis sahihi di dalam meriwayatkan hadis sahih mimma dari sesuatu ay minal ahadits indahum yang di sisinya mereka ashabihima wa fa amma man tarahu ya'midu fa ghairu jaizin. Ini khobarnya panjang sekali ya, ada sela-selanya itu tadi yang panjang. Fa ghairu jaizin maka tidak diterima, maka tidak boleh qabulu hadi ittihadad darbi apa menerima hadisnya orang jenis ini minan nasi dari kalangan orang-orang, wallahu a'lam. Apa maksudnya ini? Kalau di apa istilahnya, gampangnya begini, ada seorang rawi meriwayatkan dari al-a'immah al-masyhurun, dari para imam yang masyhur sekali, diketahui banyak sekali hadisnya, banyak juga murid-muridnya yang meriwayatkan hadis dari al-a'immah itu tadi disebutkan Az-Zuhri, Hisham ibn Urwah, meriwayatkan hadis dari dua orang ini, tetapi hadis yang dia riwayatkan itu berbeda dengan hadis-hadis yang diperoleh oleh santri-santrinya dua orang tokoh tadi, Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah. Jadi ada kejanggalan. Dua tokoh ini hadisnya sudah masyhur, murid-muridnya juga tersebar di mana-mana, orang-orang keren, orang-orang terpercaya, orang-orang yang kuat hafalannya, banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis sahih, bukan cuma dari Imam Az-Zuhri, bukan cuma dari Imam Hisham bin Urwah, tetapi dari orang-orang lain juga, dari perawi-perawi keren yang lain juga. Nah, santrinya ini orang-orang keren juga gitu. Sudah masyhur, gak mungkin salah, gak mungkin lupa dalam meriwayatkan hadis gurunya. Kok ada orang lain tampil ngaku-ngaku bilang kalau saya meriwayatkan hadis dari Imam Zuhri misalnya, atau saya meriwayatkan hadis dari Imam Hisham bin Urwah. Setelah dicek ternyata hadis yang dia sampaikan tak pernah dijumpai pada hadis-hadisnya Imam Zuhri, tak pernah dijumpai pada hadis-hadisnya Hisham bin Urwah. Juga tidak dijumpai pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh santri-santri dua tokoh di dalam ilmu hadis itu tadi. Nggak ada, berbeda sama sekali. Maka hadis dari orang yang jenis ini ghairu jaizin qabulu hadithi hada. Nggak boleh diterima hadisnya. Karena jelas gitu. Imam Az-Zuhri itu tidak sembarangan. Imam Az-Zuhri itu keren sekali, punya santri juga keren. Nah begitu, santrinya keren, ya dirinya juga keren gitu. Jadi sebagian kiai bilang syaratnya orang alim itu harus punya murid alim, harus punya guru yang alim juga. Jadi muridnya alim, gurunya juga alim. Dicontohkan oleh sebuah nazam itu diungkapkan, lillahi darru imamin asya hayatahu baina hajaraini wa jalalaini wa kamalaini ala wa huwa asy-syekh Zakaria al-Ansari. Betapa beruntungnya seorang imam yang hidupnya dihapit di antara dua hajar, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Hajar al-Haytami. Syekh Zakaria al-Ansari
itu orang alim, punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang alim juga, punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, orang alim juga. Baina Jalalaini juga, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari itu punya guru namanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, punya murid namanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kamalaini juga, Kamal ibn Humam itu gurunya, punya murid Kamal ibnu Abi Syarif. Kalau nggak keliru itu namanya, nanti bisa dicek lah kebenarannya. Saya agak lupa dengan yang terakhir itu. Begitu. Jadi syaratnya alim, dirinya alim, punya guru alim, punya murid juga alim. Nah, Imam Zuhri ini orang alim dan santrinya banyak. Maka kata para ulama, kenapa kok santrinya banyak itu katanya? Li'anna ashabahu lam yakthuru illa li jalalatihi bil ilmi wal hifdi. Orang kalau tidak punya ilmu yang mumpuni, hafalannya kuat, jadi dia tidak mungkin punya santri yang banyak. Jadi Imam Zuhri punya santri banyak karena memang orang alim, orang keren. Jadi wibawanya, karismanya itu lahir karena dia sebagai orang alim, berkarisma gitu. Makanya santrinya banyak sekali. Oke lah, itu intermezzo itu. Kita lanjutkan bacanya. Qad syarahna, sungguh menjelaskan kami, min madhabil hadisi, dari madhabnya ahli hadis, wa ahlihi, dan ahli hadis, menjelaskan ba'dhama, kepada sebagian sesuatu, yatawajjahu, yang bermaksud, bihi, dengan ma, man, siapa orang, aroda, yang berkehendak, siapa man, sabilal qaumi, kepada jalannya al-qaum di sini ya al-muhadditsin, kepada jalan yang pernah ditempuh oleh para muhaddits, wa wuffiqa, dan diberi taufik siapa man, laha, untuk sabil. Jadi sabil ini bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan. Kadang sabil itu yudzakkar, kadang juga yuannas. Kadang domirnya mudzakkar, kadang domirnya itu muannas. Bagaimana cara tahu sabil itu muannas? Ya, domir yang kembali kepadanya juga muannas. Laha, hanya muannas yang kembali kepada sabil. Alamatut ta'nisi ta'un wa alif, wa fi asamin qaddarut takal takif, wa yu'rafut kal katif, wa yu'rafut takdiru bid domiri, wa nawihi karroddi fit tasgiri. Itu tanda taknis itu diantaranya adalah domir yang kembali kepada dia itu berbentuk muannas, begitu. Qad syarahna, minnya min bayan tetapi muqaddam. Asalnya begini, qad syarahna ba'dama yatawajjahu bihi man arada sabilal qaumi min madhabil hadisi wa ahlihi. Kata Imam Muslim, saya sudah jelaskan madhabnya hadis dan ahli hadis, kira-kira begitu. Sudah saya jelaskan, wasanazidu, dan saya akan menambah insyaallah taala, syarhan, akan penjelasan, wa idahan, dan penjelasan juga, fi mawadi'a, pada beberapa tempat, minal kitabi, dari kitab ini. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih rinci di tempat-tempatnya. Inda dzikril akhbaril muallalati, ketika menyebutkan hadis-hadis al muallalati, yang berillat. Kata ahli nahwu, kata ahli bahasa, mu'allala ini tidak baik pakai bahasa mu'allala ini, seharusnya pakai ma'lulah gitu katanya. Idza ataina, ketika mendatangkan kami, alaiha, atas akhbar, fil amakini, pada beberapa tempat. Amakin ini kan sesungguhnya kalau tidak pakai al kan ismul ladzi la yansharif, tetapi karena dia beral maka jernya dengan kasrah. Wajur robil fatadima la yansharif malam yudhaf aw yakuba da al radif. Kira-kira begitulah. Fil amakini, di tempat-tempat, allati, amakin, yaliku, yang layak, biha, dengan lati, asyarhu, apa penjelasan, wal idahu, dan penjelasan insyaallah taala. Wa ba'du, dan setelah itu, ay ba'da ma taqaddama min syarhi madhabil muhadditsina wa ahlihi, min syarhi madhabil hadits wa ahlihi, yarhamuka, mudah-mudahan
mengasihi kepadamu Allahu Ta'ala siapa Allah. Falaulal maka andaikan bukan karena sesuatu ra'aina yang melihat kami, ai ra'ainahu gitu, nyatanya ladzi min su'i sani'i katsirin, dari buruknya perbuatan kebanyakan orang, mimman dari kalangan orang, nasoba ai aqoma yang memposisikan eman, nafsahu kepada dirinya eman, memposisikan dirinya muhaddisan sebagai muhaddis, buruk fima pada sesuatu, yalzamu yang wajib, hum kepada mereka, apa hum kepada mereka, nyatanya min tarhil ahaditsid dhaifati, berupa membuang hadis-hadis lemah, war riwayatil mungkarati, dan riwayat-riwayat yang mungkarah, min su'i sani'i kathirin wa tarkihim ay min tarkihim meninggalkannya mereka al-iktisar kepada meringkas alal ahadits sahihati atas hadis-hadis sahih al masyhurati yang masyhur. Nyatanya hadis itu mimma dari hadis nakola yang menukil meriwayatkan kepada ma'athiqatu siapa orang-orang yang terpercaya, al-ma'rufuna yang dikenal bisidqi dengan jujur, wal amanati dan amanah. Mereka meninggalkan al-iktisar alal ahadis as-sahihah ba'da ma'rifatihim, setelah mengetahuinya mereka, wa ikrarihim dan ikrarnya mereka, bi alsinatihim dengan lisan-lisan mereka, ikrar anna kathiran mimma yakdifuna bihi ilal agbiya minan nasi huwa mustangkarun. Ini jadi maf'ulnya ikrar ya. Ikrar itu kan masdar aqarra yukirru ikraron, masdar yang beramal sebagaimana fiilnya, bifi'lihil masdari alhik fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al. Apa begitu ya, saya kok lupa ya. Terlalu banyak tadi sudah yang diingat-ingat ya, nantilah ada itu di Alfiyah. Kira-kira begitulah, bahwa masdar itu bisa beramal sebagaimana fiilnya. Jadi anna itu, anna kathiran itu jadi maf'ulnya ya. Anna kathiran sesungguhnya kebanyakan, mimma dari hadis, yakdifuna yang meriwayatkan mereka, bihi dengan meriwayatkan, ilal agbiyai kepada orang-orang bodoh, orang-orang awam, minan nasi dari kalangan manusia, huwa mustangkarun adalah termasuk hadis yang diingkari, wa mangkulun dan termasuk hadis yang diriwayatkan, angkaumin dari kaum, ghairi mardiyina yang tak diridhoi hadisnya, mimman dari kalangan orang, dhamma yang mencela, ar-riwayata kepada meriwayatkan, anhum dari man, mencela a'immatu ahlil hadisi siapa para imam ahli hadis. Siapa para imam itu? Mitlu Malik ibn Anasin wa Syu'bata ibn al-Hajjaji wa Sufyan ibn Uyainata wa Yahya ibn Sa'idin al-Qattani wa Abdurrahman ibn Mahdiyin wa ghairihim minal a'immati. Walaula alladhi ra'ayna lama sahula. Ini jawabnya laula itu harfum tina'in, maka kata nazam apa itu yang ditulis al-Imam As-Suyuti, Al-Kaukabus Sati nadmu jam'il jawami, menjelaskan soal laula itu katanya, laulam tina'un li wujudin fil jumal ismiyatin wa fil mudhari ihtamal, ardan wa tahdidan wa fil ladhi madha tawabbukhun wa nafyuhu la yurtada. Laula itu harfum tina'in liwujudin. Kira-kira gampangnya begitu lah. Imtina'u jawabihi liwujudi syartihi. Jawabnya tidak mungkin kalau ada syaratnya. Misalnya laula zaidun la ahantuka, andaikan tidak ada Zaid, niscaya aku akan menghinakanmu. Jadi gara-gara ada Zaid aku tidak jadi menghinakanmu. Andaikan bukan karena
aku melihat buruknya orang-orang tadi itu, buruknya, oh belum selesai bacanya. Lama sahula niscaya mudah alaina atas kami al intisabu, apa apa memposisikan diri, atau intisab melakukan, memenuhi, lima terhadap sesuatu, sa'alta yang meminta engkau, minat tamyizi, nyatanya emak itu minat tamyizi, membedakan hadis-hadis sahih, hasan, dhaif, wa tahsili, dan ya, mengumpulkan hadis dan seterusnya itu. Walakin akan tetapi min ajli ma'a'lamnaka, dari gara-gara sesuatu a'lamna yang memberitahu kami kepadamu, nyatanya emak itu min nashril qaumi, berupa menyebarkannya kaum, al akhbarul munkarata, kepada hadis-hadis mungkar, menyebarkan bil asani diddi'a fil majhulati, dengan sanad-sanad lemah al majhulati, yang tak diketahui, waqad fihim, dan min nashril qaumi waqad fihim, meriwayatkannya mereka, biha, dengan asad akhbar al munkara, ilal awammi, kepada orang-orang awam, alladzina la ya'rifuna, orang-orang awam, la ya'rifuna, yang tak tahu siapa awam, uyubaha, kepada aib-aibnya ahadis, khaffa, maka ringan, walakin, ini asalnya walakin khaffa ala kulubina min ajli ma'lamna gitu. Jadi min ajli ma'lamnaka itu takluknya ke khaffa. Khaffa ringan, ala kulubina, atas hati-hati kami, ijabatuka, apa memenuhi engkau, ilama, kepada sesuatu, sa'alta, yang meminta engkau. Jadi gampangnya kata Imam Muslim, andaikan saya tidak melihat perbuatan orang-orang yang sembarangan itu, dia ngaku sebagai muhaddis tetapi tidak memperhatikan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah hadis-hadis dhaif, riwayat yang mungkarah. Mereka juga sembarangan menyampaikan hadis-hadis secara panjang lebar. Maksudnya ini, watarkihim al-iktisara, seharusnya mereka menahan diri untuk menyebutkan semua hadis sahih kepada orang awam. Jadi sampaikan yang inti-inti saja. Mereka enggak disampaikan semua. Apa yang dia ketahui disampaikan secara frontal, ya. Disampaikan secara sembarangan kepada orang awam. Padahal mereka tahu, mereka mengakui bahwa enggak semua hadis itu bisa disampaikan kepada orang awam. Karena boleh jadi hadis itu ada yang mustangkar. Boleh jadi hadisnya ada yang diriwayatkan dari orang-orang yang tak terpercaya. Diriwayatkan dari orang-orang yang divonis oleh para imam hadis bahwa hadisnya bermasalah, bahwa orang ini tidak boleh menyampaikan hadis. Sudah ada ketentuan seperti itu, tetapi dia masih mau menyampaikan hadis-hadis itu secara serampangan, secara sembarangan. Andaikan bukan karena itu, nggak mudah, kata Imam Muslim, untuk memenuhi permintaanmu itu. Bukan karena itu nggak mudah, karena berat sekali mengumpulkan hadis itu. Kira-kira gampangnya begitu, kata Imam Muslim. Tetapi karena ada sebab-sebab itu, maka saya jadi terpanggil, diri saya terpanggil untuk mengumpulkan hadis-hadis itu, biar orang-orang tidak lagi sembarangan menyampaikan hadis kepada orang-orang awam, gitu kata Imam Muslim. Gampangnya kira-kira seperti itu. Jadi nggak semua yang kita tahu itu boleh disampaikan kepada orang awam. Boleh jadi kalau disampaikan menimbulkan fitnah. Boleh jadi apa yang kita sampaikan itu tidak benar. Boleh jadi apa yang kita sampaikan itu lahir dari orang yang tak dipercaya. Lahir dari orang yang sudah mendapat vonis dari orang-orang alim tadi itu, katanya bahwa dia tidak kredibel di dalam menyampaikan satu hadis, begitu, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ini sudah panjang sekali, ya. Cukup dulu, ya. Semoga bermanfaat.
Babu wujubir riwayati anit thiqati wa tarkil kadzabina wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.